Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati, kita mau alami Tuhan. Begitu baik, begitu mulia Tuhan yang kita sembah. Mari kita bersuka pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan mengajari kita agar kita memiliki hati yang murni. Tuhan mau kita hidup kudus, tidak bercacat. Betapa baiknya Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kemudian saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah saya harus membawa firman agar terang itu bercahaya? Apa yang harus saya lakukan agar terangmu itu bercahaya? Lalu hikmat berbicara, sebab Tuhan ingin berekspresi melalui diri kita. Tuhan mau orang melihat pribadi Tuhan melalui kehidupan kita. Sehingga ketika ada orang yang mencemooh dan mereka melihat perbuatan baik kita, mereka melanggung malu. Dikatakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang anak manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Di dalam diri Bapak Ibu ada terang, dan Tuhan mau terang itu semakin bercahaya, karena Tuhan yakin kegelapan tidak dapat menguasai Bapak Ibu jika terang itu terus bercahaya. Matius 7 ayat 17 menuliskan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 12 ayat 35 menuliskan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat
dari perbendaharanya yang jahat. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu Bapa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata dalam kitab Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di depan Tuhan, tapi juga di depan manusia. Mari kita bersyukur. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati kematian Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga memperingati kebangkitan Tuhan. Di hari itu semua makhluk bahagia. Semua bangsa berbahagia. Ketika kita memperingati kebaikan Tuhan. Karena kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya yang menjadikannya alasan bagi kita untuk menyembah, bagi kita untuk bersyukur, bagi kita untuk berharap. Dan juga sebaliknya, sepupu kita sedang merayakan bulan puasa. Itulah yang saya katakan bahwa semua makhluk berbahagia. Mereka percaya dengan berpuasa, dosa-dosa mereka dapat diampuni. Itu baik. Yohanes 10 ayat 11 menuliskan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Satu Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tuhan mau kita hidup baik. Tuhan mau hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan mau terang itu terus bercahaya. Mungkin Bapak Ibu saat ini dalam keadaan bermasalah. Mungkin Bapak Ibu datang pada pagi hari ini dengan masalah. Dengan begitu kompleksnya masalah, dengan begitu banyaknya masalah. Ketika kita diizinkan masuk dalam perkara yang membuat diri kita hancur dan remuk, ketika Tuhan mengizinkan kita merasakan kecewa, ketika kita merasa dalam badai kegelapan yang berputar-putar dalam kehidupan, terus menerus dalam masalah yang tak henti-hentinya, seperti seorang yang sedang menyeduh teh hangat manis dalam sebuah wadah. Air dan gula terus diaduk-aduk, diputar-putar, seperti masa dalam kehidupan kita. Sebab sesungguhnya karena Tuhan hanya ingin memberikan rasa manis di dalam kehidupan kita. Mungkin pagi hari ini Bapak Ibu datang sambil berseru-seru pada Tuhan. Berserulah. Tapi kan Sam, ada yang berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak mengemis-ngemis berkat, sebab kita adalah orang-orang yang tinggal dalam berkat. Jika iman Bapak Ibu sudah sampai ke sana, berpeganglah dan jangan goyah. Akan tetapi jika iman Bapak Ibu belum sampai ke sana, teruslah memohon kepada Tuhan. Sebab tidak ada orang sakit, tidak ada tawanan, tidak ada budak. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Yakub berseru kepada Tuhan. Dia meraung-raung, dia menangis di depan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Jika Bapak Ibu harus menangis, menangislah. Jika Bapak Ibu harus berseru, berserulah. Jangan batasi Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Jangan batasi Tuhan bekerja di dalam hidupmu.
Jangan batasi Tuhan berekspresi melalui kehidupanmu. Jangan batasi Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia apapun yang terjadi. Sebab seringkali masalah Tuhan izinkan karena Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Seringkali Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan izinkan masalah itu hadir karena Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Karena hanya melalui masalahlah seringkali manusia berbalik kepada Tuhan dan berseru, Tuhan, tolong aku. Bukan Tuhan kejam. Tuhan hanya ingin memberikan rasa manis dengan hubungan ini. Saya berdoa pada pagi hari ini, ya Tuhan, berikanlah kami pencerahan. Kami butuh Roh Kudus untuk menangkap setiap hikmat, untuk menangkap setiap firman yang terkandung pada sesi pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah roh kami berkontak dengan Roh-Mu. Biarlah roh kami menyentuh Roh-Mu yang ada pada setiap firman, agar firman itu menjadikan mata hati kami terang dan kami mengerti setiap pengharapan, mengerti setiap hukum yang terkandung dalam firman-Mu, sehingga kami bisa melihat betapa kudus dan baiknya Engkau Tuhan. Ya Tuhan, mungkin ada di antara kami lelah pada pagi hari ini, lelah menjalani kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan, oleh firman-Mu kami boleh dikuatkan. Kami percaya oleh Roh-Mu kami dimerdekakan. Kami butuh Roh Kudus. Kami gak mampu berjalan tanpa Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Jika ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan yang begitu besar sehingga mempengaruhi fisik Bapak Ibu, kepala menjadi sakit, leher menjadi tegang, lambung, asam lambung naik karena fitnahan apapun bentuknya, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kelepasan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kemerdekaan pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Surga datanglah ke bumi seperti di surga. Surga datanglah. Surga datanglah. Surga
datanglah. Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Izinkan surga menginvasi hatimu Bapak Ibu. Izinkan surga menginvasi kehidupanmu saat pada pagi hari ini. Izinkan surga terus bergerak di dalam kehidupanmu. Izinkan surga memanifestasikannya ke dalam dirimu. Segala macam ganjilan hati, tirai-tirai yang menutup mata, terlepas pada pagi hari ini, tersingkap pada pagi hari ini, tersingkap saat ini, terlepas. Sehingga orang yang sulit sekali melihat kemuliaan Allah melihatnya, sehingga sulit sekali melihat kebenaran Tuhan pada saat ini melihat kebenaran Tuhan. Mereka yang sulit sekali melihat terang dibukakan mata hatinya untuk melihat terang. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa ya Tuhan. Surga datanglah. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid untuk berdoa, Tuhan berkata pada awalan, yakni Bapa kami. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan identitas Bapak Ibu dan saya, bahwa kita adalah anak di hadapan Bapa. Apapun masa lalumu, apapun yang engkau lakukan kemarin, tidak membuat Tuhan mengingkari perasaannya terhadap kita. Sebab kita datang bukan untuk kemenangan, tapi kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Bapak Ibu hadir pada pagi hari ini bukan untuk sebuah kemenangan, tapi karena Bapak Ibu hadir dari kemenangan kepada kemenangan. Sebab Tuhanlah yang memampukan, Tuhanlah yang mengisi hatimu. Apapun masa lalumu, ketika kita kembali kepada Bapa, maka kita tetap diakuinya sebagai anak. Bahkan bukan anak biasa ataupun anak gampang, tapi benar-benar anak yang dikasihi. Ibrani 12 ayat 7 menuliskan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Apa yang menjadi ganjaranmu saat ini? Kelemahan tubuhkah? Hubungan rumah tangga? Keuangan? Harga diri? Kesehatan? Untuk itulah Tuhan berkata, teruslah mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Selanjutnya dari Bapa kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek
sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebaikan Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa itu, Hakim yang adil, Bapa yang terkasih, yang memanggil kita bukan dengan mengingatkan kita kepada dosa. Bapa yang selalu memanggil kita dengan kalimat, Engkau adalah anak yang kukasihi. Tuhan tahu seringkali kita jatuh dan gagal dalam menjaga kekudusan, karena kita berusaha dengan sekuat tenaga. Lebih banyak hal yang jatuh daripada yang bangkit dalam kehidupan kita. Namun hanya kasih-Nya, Roh Kudus memampukan kita untuk menang atas itu. Bukan hanya dengan melekat pada hati kita, karena hidup kita adalah penyembahan. Keberadaan Bapak, Ibu, dan saya sangat berharga di matanya. Jika kita sadar bahwa kita diciptakan sebagai penyembah, mari persembahan hidup kita pada pagi hari ini, sembah Dia, tinggikan nama-Nya. Jangan berdiam diri, sembah Dia, sembah Tuhan. Betapa agung dan kuasa Dia, betapa baik, betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita yang bukan apa-apa dipanggilnya sebagai anak yang terkasih. Engkau adalah anak yang terkasih. Yohanes 17 ayat 11 menuliskan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, itu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada Dia yang telah ditentukannya untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Seringkali kita bersinggungan dengan saudara seiman, kita luka dengan saudara seiman. Seringkali kita berusaha untuk membuat orang mengerti kebaikan Tuhan. Ketika saya merenung di jalan tadi malam, saya berdoa, Tuhan, saya hanya ingin mereka diselamatkan. Saya hanya ingin mereka berubah, mereka mengenal kasih-Mu. Ampunilah orang-orang yang jahat terhadapku. Lalu dengan jelas saya mendengar,
segala yang baik, yang benar, yang suci, yang sedap didengar. Pikirkanlah itu. Yang baik akan semakin baik dan teruslah baik, sedangkan yang jahat akan semakin jahat. Tuhan sedang memisahkan antara gandum dengan ilalang. Apakah kita masuk dalam gandum itu yang ditampinya, atau kita masuk dalam golongan ilalang yang dicabut, dikumpulkan dan dibakarnya? Milikilah hati yang murni, yang kudus di hadapan Tuhan. Yesus membawa karakter dan pribadi Bapa. Ia memperkenalkan karakter itu kepada manusia, kepada kita semua. Ketika Bapak, Ibu, dan saya dapat melihat Yesus, maka itu artinya kita melihat Bapa. Karena Yesus mengerjakan segala sesuatu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa. Ketika Bapak, Ibu sulit sekali melihat kekurangan orang lain, itu arti Bapak, Ibu sedang melihat Yesus. Ketika Bapak, Ibu lebih pilih melihat kasih daripada melihat kesalahannya, itu artinya Bapak, Ibu sedang melihat Yesus. Ketika Bapak, Ibu melihat Yesus, artinya Bapak, Ibu sedang melihat Bapa. Karena Yesus mengerjakan bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa. Ampunilah seorang terhadap yang lain oleh kasih. Efesus 1 ayat 7 menuliskan, sebab dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku berkata, di dalam Kristus, karena di dalam Kristuslah Bapak, Ibu, dan saya diberi warisan. Tuhan meninggalkan kepada kita sebagai warisan, yakni damai sejahtera. Sebab ada tertulis, damai sejahtera kutinggalkan atasmu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Di dalam Kristuslah kita menerima warisan, supaya kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya, supaya kita yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Bila apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, setiap firman yang kita dengar pada pagi hari ini,
boleh dimateraikannya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus diberikannya sebagai jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Pada hari pertama hingga hari kelima, Tuhan menciptakan ciptaannya. Langit, bumi, bintang-bintang di langit, benda-benda di angkasa, cakrawala, segala hal yang besar. Tuhan berkata, itu baik. Namun ketika Tuhan menciptakan Bapak Ibu, sebuah ciptaan mahakarya, ciptaan yang begitu besar bagi Tuhan, Tuhan berkata, ini sungguh amat baik. Tuhan menciptakan Ibu Delta, Ibu Ning, Pak Niko, Ibu Meta, Eyang, dan kita semua. Setiap kali Tuhan menciptakan kita, tiap pribadi Tuhan berkata, ini sungguh amat baik. Hanya kepada manusialah Tuhan berkata, ini sungguh amat baik. Hanya kepada manusialah, kepada Bapak Ibu lah Tuhan mempercayakan gambaran keluarga Elohim untuk dikenal oleh seluruh makhluk ciptaannya. Melalui kitalah Tuhan berekspresi. Tuhan berkata kepada seseorang di antara kita, sini datang. Bawa semua lukamu. Sini datang. Peluk aku.
Jangan kau menangis lagi. Semua yang kulakukan hanya untukmu. Betapa baiknya Tuhan kita. Betapa lembut hatinya. Sembah Dia. Sembah Dia dengan segala apa yang kita miliki. Terus sembah. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Di hari ke-7, Tuhan ingin kita menikmati ciptaannya. Siapa kita? Orang yang percaya, yang menjadi milik kepunyaannya. Mereka yang tinggal dalam Tuhan, mereka yang hidup bersama Tuhan pada hari ke-7. Allah memberkati dan menguduskan. Inilah yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan saat ini. Berendam dalam hadirat-Nya, berendam dalam kasih-Nya, menikmati hadirat-Nya mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita alami kelepasan bersama-sama. Mari Bapak Ibu, ikuti saya berkata-kata, ikuti saya berdoa. Bapa di surga, aku datang kepadamu melalui ilham dan bimbingan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku panjatkan di dalam iman doa-doa ini pengakuan, pernyataan-pernyataan, dan perintah-perintah, dan aku mengucap syukur karena Engkau mengabulkan dan menolongku untuk memiliki bagian daripada warisanku di dalam Engkau, dan juga melepaskan aku dari ikatan-ikatan, karena aku sudah mengalahkan iblis dengan darah anak domba Allah. Dengan perkataan kesaksianku, dan aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia di dalam daging untuk menghancurkan pekerjaan iblis,
Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku dan bangkit lagi dari maut. Sekarang saya mengakui bahwa Engkau ada di dalam diriku, sudah bangkit dari maut. Sekarang aku mengaku dosa-dosaku yang pernah aku lakukan di masa lalu, dan aku mohon supaya Engkau berkenan mengampuni diriku dan membersihkan diriku dari semua ketidakbenaran. Aku percaya bahwa darah-Mu menyucikan aku dari segala dosa. Terima kasih atas penebusan-Mu dan penyucian-Mu dan pembenaran-Mu atas diriku oleh darah-Mu. Mari katakan dengan iman, Bapa, aku mengakui bahwa aku tidak mengasihi dan bahkan membenci beberapa orang. Bahkan ada perasaan tidak mau mengampuni mereka dalam hatiku. Aku mohon supaya Engkau mengampuni aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, tolonglah aku untuk dapat mengampuni semua orang yang sudah pernah melukai hatiku dan membangkitkan amarahku dengan cara apapun. Sekarang aku mengampuni mereka yang sudah membangkitkan amarah dalam diriku ini, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Bapak, aku juga mohon supaya Engkau mengampuni orang-orang ini dan berkatilah mereka. Sekarang aku mengampuni diriku sendiri dan aku menerima diriku sendiri. Bapa, aku mau mengakui semua dosa-dosa okultisme yang mana aku sudah meminta pertolongan dari iblis yang sebenarnya harus datang daripadamu sendiri. Sekarang aku mengakui sebagai dosa-dosa yang berhubungan dengan okultisme, nama-nama orang-orang sakti, tempat-tempat keramat yang didatangi, barang-barang yang diberikan, dan semua dosa okultisme, penyembah berhala, dan nazar-nazar atau sumpah-sumpah yang pernah ku sampaikan pada ilah-ilah palsu itu, dan dosa penyembah berhala yang aku ingat maupun yang tidak aku ingat. Tuhan, sekarang aku menyangkali semua dosa-dosa yang ada hubungannya dengan ilah-ilah palsu itu. Aku menyangkali dan semua pekerjaannya. Aku menolak semua roh-roh jahatnya, dan aku anggap mereka semua adalah musuh-musuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tutup pintu untuk segala praktek okultisme, dan aku perintahkan semua roh jahat yang ada hubungannya dengan okultisme untuk meninggalkan aku sekarang juga. Aku pagi ini sudah menerima kelepasan. Tuhan Yesus, aku juga menyangkali, memutuskan dan melepaskan diri dari semua penguasa yang berasal dari iblis, oleh ibu, ayah, nenek moyang, atau orang-orang lain yang hidup atau mati, yang di waktu lampau dan sekarang pernah atau telah menguasai atau mengontrol diriku dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus,
untuk kelepasan ini. Aku juga bertobat dan minta ampun jika aku sendiri sedang atau pernah menguasai atau mengontrol orang lain dengan cara yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tengking, putuskan, lepaskan diriku dan semua sanak saudaraku, sanak keluargaku dari segala kutuk jahat, guna-guna, mantra-mantra, tenung-tenung, tenaga dalam, hobatan-hobatan, sihir yang diletakkan atau dikirimkan kepadaku atau keturunanku dari seseorang atau beberapa orang, atau dari sumber okultisme atau sumber tenaga dalam. Dan aku perintahkan semua roh-roh jahat dan roh-roh yang ada hubungan dengan roh-roh itu, tinggalkan kami, keluarga kami, dan keturunan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kelepasan ini. Bapa, aku datang kepadamu. Tuhan Yesus, Engkaulah sebagai pelepasku. Engkau tahu semua problem dan semua perkara-perkara yang mengikat, menyiksa, menajiskan, dan mengganggu diriku. Aku sekarang ini tidak mau menerima apa-apapun lagi dari iblis. Dan aku lepaskan diriku dari semua roh-roh jahat yang ada di dalam diriku. Aku bukan berasal dari sisi jahat, tapi aku berasal dari roh Allah. Dan aku perintahkan semua roh-roh itu meninggalkan diriku, suami atau istri, anak-anakku, keluargaku. Sekarang juga aku mengakui bahwa tubuhku adalah bait daripada Roh Kudus, ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu iblis tidak ada tempat lagi di dalam diriku, dan iblis tidak berkuasa lagi atas diriku oleh darah Yesus. Bapa, aku putuskan dan menolak ikatan-ikatan jiwani yang jahat, ajaran sesat, percabulan, teman-teman dekat, suami atau istri, serta persetujuan yang dibuat dengan teman-teman yang berupa suatu ikatan jahat. Kami menolak ikatan jiwani ini, yang jahat ini, dan memutuskannya dengan darah Yesus yang telah tercurah bagiku. Bapa Surgawi, aku sekarang mengampuni dosa-dosa nenek moyangku, dosa ketidaktaatan atau pemberontakan, dosa dendam, penyembah berhala, dosa ilmu sihir, okultisme, adat istiadat, kekurangan atau kemiskinan, kesombongan, dan dosa hukuman, perbudakan, murtad, kegagalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan semua kutukan sebagai hasil dari dosa-dosa ini, dan aku memotong tali kejahatan dari sekeliling jiwaku ini. Aku perintahkan semua roh jahat yang bertalian dengan dosa-dosa ini dan kutukan-kutukan ini untuk pergi ke Tartarus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya menolak ketidakpercayaan dan keraguan-raguan sebagai dosa, dan mohon agar Engkau mengampuni saya dari dosa-dosa ini.
Semua kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Biarlah penyembahan ini menjadi dupa yang harum, dupa yang menyenangkan hati-Mu. Hanya milik-Mu Tuhan segala kuasa dan pemerintah dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Pulanglah dengan damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna. Biar Roh Kudus yang memateraikan semua apa yang kita dengarkan dan kita renungkan pada pagi hari ini termaterai dalam hati dan hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan berkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.